Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah perilaku organisasi dan ini adalah pertemuan ke-9 kita. Insya Allah nanti ke depannya di video ini kita akan membahas mengenai effective group and teams. Kita akan bahas tentang grup dan juga tim kayak gitu yang efektif. Dan seperti biasa bersama saya Rosana Eri dan kita akan menggunakan buku acuan Organizational Behavior yang ditulis oleh Kinnicky and Fugate dan diterbitkan oleh McGraw-Hill Publisher. Oke, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, kita mulai. Pertama, kita mulai dari grup terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang tim gitu ya. Jadi nanti akan ada grup dan tim. Grup itu adalah kelompok gitu ya. Terus tim itu apa? Nanti kita di slide selanjutnya kita juga akan bahas tentang tim. Jadi grup itu kalau didefinisikan dalam bahasa Indonesia artinya kelompok. Definisinya seperti ini. Jadi ini adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi secara bebas, terus juga ada norma-normanya atau ada aturannya kayak gitu ya, dengan tujuan kolektif, tujuan bersama, dan sehingga mereka memiliki identitas yang sama juga kayak gitu ya. Itu adalah kelompok. Misalnya ada kelompok studi, kelompok apa gitu ya, macam-macam gitu. Terus nanti ada dua tipe dari grup ini atau dua tipe kelompok. Yang pertama adalah tipe formal dan yang kedua adalah tipe informal. Jadi kalau tipe formal itu adalah dibentuk oleh seorang manajer, terus dia membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dan kemudian itu nantinya akan disebut sebagai sebuah kelompok formal kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada orang yang manajer, entah itu apa namanya, tapi orang yang mengelola gitu ya. Nah, itu adalah formal. Terus kalau informal itu seperti apa? Kalau informal atau kelompok informal itu tuh ada beberapa member dengan tujuan yang sama kayak gitu. Dan dia apa ya, hubungannya itu lebih ke persahabatan seperti itu gitu ya. Tapi tujuannya sama gitu. Jadi bedanya seperti itu, formal dan informal. Belajar mengenai 5 tahap dalam pembentukan grup atau kelompok kayak gitu ya. Dan ini dikemukakan dalam model ataupun teori gitu ya, Tuckman teori kayak gitu atau Tuckman model. Sering menyebutnya dengan perkataan seperti itu ya. Kalau nggak Tuckman model ya Tuckman teori. Ada 5 tahap. Tahap pertama adalah forming, tahap kedua adalah storming, tahap ketiga adalah norming, tahap keempat performing, dan tahap kelima adalah journing. Kita mulai dari tahap pertama terlebih dahulu, tahap forming. Kalau dalam bahasa Indonesia, forming itu adalah pembentukan kayak gitu ya. Jadi tahap ini adalah tahap awal-awal, tahap pembentukan, tahap dimana itu tuh ada rasa tidak yakin, terus kemudian juga ada rasa cemas di yang timbul di anggota-anggota atau di membernya tentang orang-orang yang ada di dalamnya, terus biayanya, tujuan dari organisasi tersebut seperti apa. Itu masih ada tahap-tahap seperti itu. Ya kayak kita kalau kayak kita mau masuk dalam sebuah kelompok atau grup kan pasti seperti itu ya. Tahap awal itu pasti ada perasaan-perasaan tidak yakin mengenai berkaitan dengan peran kita, terus kemudian orang-orang yang di dalamnya seperti apa, terus biayanya seperti apa, tujuan grup tersebut itu sesuai enggak sih sama diri kita atau enggak gitu ya. Nah, itu adalah tahap awal dalam pembentukan kelompok tersebut kayak gitu ya. Jadi adalah tahap forming. Kemudian beranjak ke tahap storming. Tahap storming itu kalau bahasa apa ya istilahnya bahasa Indonesia artinya menyerbu, tapi sebenarnya bukan menyerbu sih, tapi lebih ke apa ya, mulai memasuki ke wilayah kognitif kita gitu ya, biasanya storming. Kita sering juga storming itu dipadu-padankan dengan kata brainstorming karena otak biasanya di storming kayak gitu, apa ya istilahnya, dimasuki kayak gitu ya mungkin ya, storming. Tahap ini adalah tahap
uji individu mengenai kebijakan gitu ya, dan asumsi pemimpinnya itu seperti apa sih gitu ya, saat mereka mencoba untuk menentukan bagaimana mereka cocok atau enggak dengan hal-hal yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi ini kita biasanya akan mulai menguji cocok nggak sih kayak gitu ya. Terus pemimpinnya seperti ini cocok nggak dengan apa namanya, dengan kita kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah ini adalah tahap-tahap storming ini kayak gitu. Jadi menguji gitu ya, mengenai hal-hal yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah fase norming gitu ya. Fase ini itu adalah fase ketika kita merasa mengikatkan diri pada anggota-anggota kelompoknya secara bersama-sama kayak gitu. Jadi udah mulai ada istilahnya mengikatkan gitu. Kayak misalnya kalian deh ikut UKM sesuatu gitu ya, UKM apa misalnya, kalau di jurusan kalian mungkin HMPS gitu ya, himpunan mahasiswa program studi gitu ya. Kalian itu kalau dalam tahap norming itu kalian mulai mengikatkan diri kalian dengan organisasi tersebut setelah mengalami masa-masa tadi forming dan juga storming, menguji-nguji kayak gitu ya. Terus kalian akan mulai mengikatkan diri kalian di organisasi tersebut yang otomatis dengan segala konsekuensinya kayak gitu kan. Terus yang keempat itu adalah tahap performing, tahap menunjukkan kayak gitu ya, perform gitu ya. Jadi ini biasanya tahap ini udah mulai berfokus pada pemecahan masalah tentang tugas kita di organisasi tersebut. Terus komunikasi juga mulai terbuka biasanya, terus kerjasamanya udah mulai kuat, terus banyak perilaku-perilaku yang membantu gitu ya. Terus tahap kelima itu adalah tahap adjourning, atau tahap istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah penundaan. Jadi ini adalah kembalinya mengembalikan kemerdekaan itu kebebasan gitu ya, yang dapat diringankan dengan ritual merayakan akhir dan awal baru gitu ya. Jadi menikmati selebrasi bersama-sama gitu ya dengan anggota organisasi tersebut di awal dan di akhir tentunya kayak gitu. Nah ini adalah tahapan-tahapan dalam pembentukan grup menurut model Tuckman atau teori Tuckman gitu ya. Jangan tentang tim, membincangkan tentang grup, itu nggak akan jauh-jauh juga. Kita akan membincangkan tentang peran. Peran itu apa sih kayak gitu kan? Peran organisasi itu apa sih kayak gitu. Nah, kita akan bicara tentang peran di slide kali ini. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi peran itu adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan untuk posisi tertentu. Nih ya, misalnya kalau kalian aktif di himpunan mahasiswa program studi misalnya. Nah, peran kalian itu apa kayak gitu. Nah, peran itu adalah sekumpulan perilaku atau perilaku-perilaku kalian yang diharapkan ketika kalian menduduki posisi di himpunan mahasiswa jurusan tersebut atau himpunan mahasiswa program studi tersebut kayak gitu. Terus kalau peran grup atau peran organisasi atau peran dicontohkan itu peran HMPS itu seperti apa sih? Jadi itu serangkaian perilaku yang diharapkan anggota grup secara keseluruhan. Jadi dia adalah serangkaian perilaku banyak kayak gitu ya yang diharapkan anggota-anggota grup itu kayak gitu secara keseluruhan kayak gitu. Jadi ini peran, terus kemudian ada peran grup gitu ya, peran sebuah organisasi gitu atau peran kelompok kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus dalam membincangkan mengenai peran ini atau roles ini, itu juga kita akan membincangkan mengenai task roles dan juga maintenance roles. Yang pertama adalah task role dulu. Task itu kerjaan kayak gitu ya, atau tugas gitu. Jadi, kalau misalnya peran tugas itu atau task role itu memungkinkan kelompok kerja, sebuah kelompok tersebut itu tuh mendefinisikan, mengklarifikasikan dan mengejar tujuan bersama kayak gitu ya. Itu kalau peran secara tugas kayak gitu. Terus kalau maintenance atau pemeliharaan itu seperti apa? Ya dia membina hubungan interpersonal, jadi antara anggota-anggota yang ada di grup tersebut untuk mendukung sesuatu yang ada di dalam
organisasi tersebut sehingga lebih konstruktif kayak gitu. Jadi di dalam sebuah organisasi peran itu ada dua. Yang pertama adalah peran tugas berkaitan dengan tugas-tugas dia di dalam sebuah kelompok tersebut, dan yang kedua adalah peran pemeliharaan atau membina hubungan interpersonal antar anggota yang ada di grup tersebut gitu ya. Berikutnya, kalau kita ngomongin tentang grup and team, itu nggak akan jauh-jauh juga kita ngomongin tentang norma yang ada dalam organisasi tersebut, kayak gitu kan. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Jadi norma itu adalah sikap, kalau sikap itu belum jadi perilaku ya, masih ada di kognitif kita gitu ya. Terus juga pendapat, terus juga perasaan, atau juga tindakan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memandu perilaku mereka itu dalam organisasi gitu ya. Jadi norma itu adalah sikap, pendapat, perasaan, atau tindakan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memandu perilaku mereka. Itu adalah norma kayak gitu. Ya kalau misalnya di organisasi tersebut isinya dua orang atau dalam kelompok tersebut isinya dua orang, ya tentunya itu dua orang gitu ya. Tapi kalau misalnya isinya 50 orang ya 50 orang gitu. Jadi dianut oleh orang sebanyak itu, 50 orang itu kayak gitu. Nah, norma itu tuh berkembang dalam berbagai kombinasi itu melalui 4 cara gitu ya. Ada 4 cara. Yang pertama itu melalui pernyataan eksplisit oleh supervisor, rekan kerja, atasan, bos, atau apapun lah, siapapun kayak gitu ya. Atasan-atasan itu sering mengatakan bahwa kita norma yang ada di sini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu dari pernyataan eksplisit gitu ya. Oke, yang kedua itu adalah dari peristiwa kritis atau sejarah grup. Jadi memang sejarah dari perusahaan, sejarah dari organisasi itu memang normanya di situ tuh seperti itu, kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu dari keunggulan, ya keunggulan yang ada di perusahaan itu, di organisasi tersebut itu tuh seperti apa gitu ya. Terus yang keempat itu perilaku yang terbawa dari situasi masa lalu. Jadi perilaku-perilaku yang biasanya ada di perusahaan tersebut itu tuh kayak gitu, makanya sampai sekarang masih kayak gitu ya. Jadi masih terbawa sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu adalah asal muasal berkembangnya norma dalam sebuah organisasi atau kelompok kayak gitu ya, ataupun tim kayak gitu, group and team. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai tim. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Tim itu adalah sejumlah kecil orang dengan keterampilan pelengkap yang berkomitmen pada tujuan, sasaran kerja, dan pendekatan yang sama yang mereka itu atau yang mereka anggap itu tuh bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, kayak gitu ya. Dan nggak semua grup itu tuh bisa menjadi tim, kayak gitu ya. Jadi nggak semua grup itu tuh bisa menjadi tim. Paham ya maksudnya ya? Jadi kelompok, nggak semua kelompok itu bisa menjadi tim. Ya ada juga ya loh kelompok yang nggak bisa jadi tim. Tapi ada juga kelompok yang bisa menjadi tim kayak gitu. Nah, sebuah grup atau kelompok itu tuh bisa menjadi tim jika kriteria-kriterianya itu terpenuhi. Ada beberapa kriteria, di sini ada 5 kriteria yang harus dipenuhi sehingga sebuah grup itu bisa disebut sebagai tim. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah kepemimpinan itu menjadi aktivitas bersama. Jadi ada kepemimpinan di sana gitu ya. Bukan jalan sendiri-sendiri gitu ya dan lain sebagainya gitu. Ada kepemimpinan yang ada di dalam grup tersebut. Yang kedua, itu adalah akuntabilitas bergeser dari individu menjadi individu dan kolektif. Jadi harus ada akuntabilitas di dalamnya gitu ya. Kalau si grup itu bisa jadi individu untuk individu gitu ya, tapi kalau di tim itu tuh nggak bisa. Jadi dari mulai individu untuk individu menjadi individu untuk individu dan juga kolektif untuk bersama-sama kayak gitu. Yang ketiga itu adalah grup itu tuh mengembangkan tujuan atau misinya sendiri kayak gitu. Jadi kalau
misalnya tim itu tuh ya bersama-sama kayak gitu. Terus yang keempat, pemecahan masalah itu menjadi cara hidup sebuah tim kayak gitu ya. Jadi mereka itu memecahkan masalah bersama-sama dan bukan aktivitas paruh waktu, bukan part time kayak gitu ya istilahnya. Dan yang kelima, itu efektivitas itu akan diukur dari hasil produk kolektif kelompok. Jadi nggak lagi individu-individu gitu ya. Kalau tim itu adalah efektivitasnya itu diukur secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, 5 hal ini kalau terpenuhi itu sebuah grup itu akan bisa menjadi tim atau bisa disebut menjadi tim. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai trust atau kepercayaan. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Kepercayaan itu adalah keyakinan timbal balik. Jadi ini reciprocal gitu ya, timbal balik bahwa niat dan perilaku orang lain itu akan mempertimbangkan implikasinya bagi Anda. Kayak gitu ya. Jadi ini ada sebuah keyakinan timbal balik kayak gitu bahwa perilaku atau dan juga intention seseorang itu akan mempertimbangkan implikasinya bagi diri kita gitu. Dan ada 3 bentuk kepercayaan atau 3 bentuk trust kayak gitu ya. Ada contractual trust, communication trust, dan competence trust. Yang pertama adalah contractual trust atau kepercayaan kontraktual. Kalau di buku yang kita jadikan acuan ini, contractual trust itu adalah trust of character. Jadi percaya pada karakter seseorang atau perusahaan kayak gitu ya. Jadi do people do what they say they are going to do gitu. Jadi percaya pada apa yang akan dia lakukan kedepannya kayak gitu dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah kepercayaan komunikasi atau communication trust. Jadi trust of disclosure. Jadi how well do people share information and tell the truth. Jadi bagaimana orang-orang itu share information, share informasi dan jujur terhadap informasi tersebut kayak gitu, truths kayak gitulah. Terus yang ketiga itu adalah kepercayaan kompetensi atau competence trust. Kalau di buku itu bilangnya gini, trust of capability. Jadi percaya pada kapabilitas kayak gitu. Jadi how well do people carry out their responsibility. Jadi bagaimana tentang percaya pada bagaimana orang itu bertanggung jawab kayak gitu, and acknowledge other people skill and abilities. Dan dia juga mempunyai abilities. Abilities tuh kemampuan gitu. Jadi tentang kemampuan seseorang. Jadi percaya pada kemampuan seseorang kayak gitu. Jadi ada 3 kepercayaan itu gitu ya. Ada 3 jenis trust. Terus bagaimana sih membangun dan repairing atau memperbaiki trust gitu ya. Membangun trust dan repairing trust. Yang pertama adalah komunikasi. Jelas itu bagaimanapun juga harus komunikasi. Keep team member and employee informed by explaining policy and decision kayak gitu ya, and providing accurate feedback gitu ya. Jadi intinya adalah menjaga komunikasi tim dan karyawan-karyawannya gitu, mengenai tentang policy gitu, mengenai tentang policy itu aturan kayak gitu ya, atau kebijakan kayak gitu. Terus kemudian tentang decision, tentang keputusan gitu. Terus juga tentang umpan balik gitu ya. Terus yang kedua adalah support gitu ya, be available and approachable kayak gitu. Jadi memberikan support gitu ya, available terhadap support. Available itu ketersediaan gitulah terhadap support atau dukungan gitu. Yang ketiga itu adalah respect atau penghormatan kayak gitu ya. Jadi kalau ingin membangun dan memperbaiki trust atau kepercayaan itu harus juga menghormati kayak gitu. Jadi yang keempat itu fairness atau fair kayak gitu ya, adil kayak gitulah, kayak gitu. Be quick and to give credit and recognition to those who deserve it gitulah. Terus yang kelima adalah predictable, memprediksi gitu ya, bisa diprediksi gitu, bisa ditebak kayak gitu. Dan yang kelima adalah competence
kompetensi. Jadi kayak tadi kepercayaan, kita harus membangun kompetensi kita supaya dipercaya. Begitu juga dengan orang lain gitu. Jadi intinya kayak gitu. Kalau mau membangun kepercayaan ya bisa dengan meningkatkan kompetensi. Gitu. Video kita pada pagi hari ini, perilaku organisasi di sesi yang ke-9. Seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menuliskan kelas, nama, dan juga NIM, dan jangan lupa bunyikan lonceng, supaya kalau saya upload video, Anda bisa tahu video terbaru dari saya. Gitu aja, mohon maaf bila banyak salah-salah saya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.